Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khanisa Alia Putri Rifa, NIM G00240023, kelas A, SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mandibula, brachium, manus, dan femur serta articulatio genu sebagai laporan praktikum dari laboratorium anatomi. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahan ajar berupa gambar-gambar preparat yang saya ambil bersumber dari buku Sobota edisi 23 jilid 1 dan 3. Di sini saya akan menjalankan laporan dengan menjawab soal-soal yang ada. Yang pertama adalah laporan tentang regio-kranium. Di sini soalnya adalah Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Di sini kita mendapat kasus klinis di mana seorang anak bernama Daniel itu tertusuk paku ketika bermain dan tidak membersihkannya secara maksimal. Sebelum kita lanjut ke klinis, tentu saja kita harus tahu dulu apa saja sih yang ada di regio rahang yang tidak bisa dibuka oleh si Daniel tadi. Maka dari itu kita akan memulai dengan menjelaskan tentang anatomi mandibula. Di sini saya ada beberapa preparat mandibula. Yang pertama dilihat secara lateral, lalu dilihat dari inferior, dan di sini dilihat dari anterior. Kita lihat dulu yang di lateral, di anterior ini. Jadi di anterior mandibula itu memiliki foramen yang bernama foramen mental. Foramen mental itu nanti akan dilalui oleh AVN mentalis. Lalu di sini juga ada yang namanya itu alveolar. Lantas karena mandibula itu rahang dan dia itu nanti akan membentuk artikulasio dengan os temporal, dia memiliki dua prosesus yang akan nanti membantu dia untuk bersendi dengan si os temporal tadi. Yang pertama itu ada yang namanya prosesus coronoidalis yang ada di sini, bentuknya tajam. Di penampang lateralnya itu ada di sini. Lalu ada juga prosesus condylaris yang di belakang, lebih posterior dan berbentuk seperti bulat gitu. Nanti prosesus condylaris dan prosesus coronoideus itu akan membentuk artikulasio yang namanya nanti temporomandibularis. Lalu di sini juga ada yang namanya ramus mandibulae yang di sini. Terus kalau di bagian sini kita melihat lagi ada foramen yang bernama foramen mandibula. Foramen mandibula itu nanti akan, sebentar kita lingkarin dulu. Foramen mandibula itu sekitar di sini. Ini yang bulat yang ada di sini. Itu tuh nanti akan dilalui oleh AVN alveolaris. Nah, karena mandibula ini juga bentuknya seperti, sebenarnya mirip walaupun di tulang irregular, tapi bagian sininya itu kan mirip sama tulang panjang. Makanya dia ada yang namanya kolum os mandibula atau kolum mandibulae, seperti kolum atau leher tulang di tulang panjang. Lalu dia juga ada suatu jalur yang bernama sulcus myloideus. Lalu dia juga memiliki tonjolan yang dinamai tuberositas pteroigidae di bagian sini yang ditandai merah. Lalu juga mandibula itu kan bentuknya melengkung sehingga dinamai dengan arcus alveolaris. Dinamai arcus alveolaris karena dia itu berada di alveolar. Alveolar itu yang ini. Ini namanya itu pars alveolaris, atau kalau di kita awamnya itu seperti gusi di sini, yang akan nanti menjadi gusi.
Lalu di bagian inferiornya itu ada yang dinamakan dengan angulus mandibulae yang di sini. Itu biasanya kalau orang ada jawline atau semacamnya itu kan di angulus mandibulanya itu lebih tajam di bagian sini. Angulus kayak sudut gitu. Bisa diingat dengan sebutan sudut, angulus untuk sudut. Lalu juga ada yang namanya itu sebenarnya sebaiknya memang dijelaskan di awal, yaitu badan dari mandibula itu sendiri yang ini itu yang dinamakan corpus mandibulae karena dia badan dari mandibula itu sendiri. Di sini juga ada penanjakan atau yang dinamakan tuberculum mental yang di bagian sini. Lalu itu ada suatu garis di bagian lateral agak anteriornya yang dinamai linea obliqua bagian sini. Nah, mandibula itu sendiri fungsinya seperti yang kita tahu adalah untuk sebagai rahang bawah kita, salah satu penyusun dari os viserokranial. Oke, kita sudah membahas tentang os mandibula. Lalu karena di soal laporan itu masalahnya adalah tentang membuka dan menutup mandibula, tentu saja tidak akan lepas dari fungsi dari otot-otot yang menggerakkan mandibula itu sendiri. Kumpulan otot yang menggerakkan mandibula itu dinamai dengan musculus masticatori atau secara bahasa Indonesianya adalah otot-otot pengunyah. Otot-otot pengunyah manusia itu secara garis besar ada 4, yaitu yang pertama itu musculus temporalis, musculus masseter, dan 2 musculus pteriodeus, ada yang lateralis dan ada yang medialis. Yang pertama itu musculus temporalis. Musculus temporalis ini adalah sepertinya memang musculus paling besar di antara 4 musculus masticatori ini. Musculus temporalis itu memiliki dua serabut. Yang pertama itu serabut anterior yang lebih cenderung vertikal, penampangnya lebih vertikal. Lalu kalau yang lateralis serabut posterior itu penampangnya lebih horizontal. Oh ya, di sini musculus temporalis itu tuh hanya bisa dilihat dari penampang lateral kranium kita. Musculus temporalis ini pada gerakan mengunyah itu nanti akan mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan ke samping, gesekan ke samping begini. Itu nanti akan dibantu oleh musculus temporalis ini. Lalu di sini ada musculus masseter yang memiliki 2 korpus. Yang memiliki 2 pars. Yang pertama itu pars superficialis yang ada di sini. Nah, kalau kita buka masseter pars superficialis itu, kita akan mendapat musculus masseter pars profundus. Lalu kalau kita lihat dari penampang posterior, misalnya kita potong secara begini, dia akan tampak 2 musculus pteroideus lateralis. Ada yang kaput superior yang di sini. Yang ini kaput superior. Lalu di sini ada kaput inferior yang lebih bisa dilihat. Lalu di sini juga ada musculus pterygoideus medialis bagian sini yang paling jelas terlihat kalau di sini ya. Nah, 2 musculus pterygoideus itu nanti akan menahan si mandibula pada os temporal seperti ayunan sehingga kita bisa membuka dan menutup mandibula. Lalu di sini juga ada ligamen yang akan memperkuat
yang bernama ligamen sphenoid mandibular. Itu akan memperkuat artikulasi yang sama, yaitu artikulasio sphenoid mandibular di sini. Lalu otot-otot itu kan tidak akan bisa bekerja tanpa sinyal dari nervus. Nah, kita sendiri tahu bahwa nervus kranial yang mengatur wajah dan sekitarnya itu tuh ada 12. Nah, kalau di sini dia itu akan, kalau di pengunyahan dia akan lebih fokus kepada nervus trigeminal. Nah, di nervus trigeminal itu nanti akan bercabang menjadi 3, yaitu ada nervus mandibularis, nervus maxillaris, dan nervus ophthalmicus. Nah, karena kita ini bicaranya tentang mandibula, tentang pengunyahan, itu nanti akan diinervasi oleh nervus mandibularis. Yang warnanya biru kalau di sini. Jadi nervus mandibularis itu adalah cabang ketiga dan paling bawah dari nervus utama tadi. Dia akan menjalar ke sini, ke os temporal. Ke os temporal yang nanti akan memperserafi musculus temporalis, lalu akan ke sini juga, ke mandibula itu sendiri. Kalau kita lihat dari sininya, ini yang sudah saya tandai di sini, dari sini hingga ke sini. Nanti di sini dia akan berjalar lagi seperti ini, yang nantinya akan menginervasi keseluruhan si os temporalis ini. Kurang lebih dia begini. Kurang lebih regio yang diinervasi oleh musculus oleh nervus mandibularis itu adalah yang di sekitar sini. Nah, lalu kita akan melihat lagi secara klinisnya, yaitu tertusuk paku tetapi tidak bisa membuka rahangnya. Kenapa sih? Padahal dia tertusuk paku tapi yang tidak bisa dibuka malah rahangnya gitu kan. Itu kita bisa tahu dari infeksi bakteri yang bernama tetani. Nah, bakteri tetani itu adalah bakteri yang akan menyebabkan penyakit tetanus, di mana otot-otot itu akan merasa kelelahan sehingga tidak bisa berkontraksi. Padahal kan kalau ingin membuka rahang atau mandibula itu harus menggunakan otot-otot masticatori tadi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang laporan dari praktikum pertama, yaitu kranium dan otot-ototnya. Kita akan beralih ke laporan kedua, yaitu ini hand of benediction. Hand of benediction itu adalah dimana seseorang merasa lemas sehingga di GT 1, 2, 3-nya itu tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jadi hand of benediction itu begini. Misalnya kita ini mau digerakkan untuk menggenggam, tapi di GT 1, 2, dan 3 itu tidak bisa digerakkan. Nah, sebelum kita tahu apa itu hand of benediction, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang muskulus-muskulus yang terlibat dalam muskulus-muskulus yang terlibat dalam kontraksi genggaman jari. Yang pertama itu adalah jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Inervasi. Jadi inervasi antebrakii itu lebih tepatnya itu diinervasi oleh tiga nervus ini, itu nervus ulnaris, nervus medianus, dan nervus radialis. Kalau ulnaris itu tuh dia lebih medial. Kalau medial berarti di sini, ini dia nih ulnaris, nanti akan bercabang. Lalu ada nervus medialis yang di sini. Media itu kan tengah kan, jadi dia di sini.
Lalu ada nervus radialis yang lebih lateral di sini. Nah, ketiga nervus itu memang ada dari regiobrachium juga terlihat. Yang pertama adalah kita lihat tentang nervus radialis. Nervus radialis ini adalah nervus yang kalau bisa dibilang itu lebih cepat berhentinya, lebih pendek, dan dia itu nanti akan bercabang menjadi ramus superficialis yang di sini. Superficialis karena dia lebih dekat dengan permukaan luar, karena permukaan luar kan di sini. Lalu ada ramus profundus yang lebih dalam. Lalu ada nervus cutaneus antebrachii posterior yang nanti akan menjadi percabangannya yang di sini. Lalu yang kedua adalah nervus medialis. Nah, nervus medianus. Nervus medianus ini dia nanti akan bercabang menjadi nervus interosseus antebrachii anterior. Interosseus berarti dia berada di antara dua os. Dua osnya itu adalah si ulna dan radialis ini. Ulna dan radius maksudnya. Makanya dia disebut nervus interosseus karena dia berada di antaranya. Lalu lebih ke distal, dia nanti akan bercabang, dia akan bertemu dengan nervus ulnaris dalam pertemuan yang namanya itu nervus communicans nervo ulnari. Lalu dia nanti akan bercabang menjadi nervi digitalis palmaris communes. Itu akan menginervasi digitorum 1, 2, 3 dan palmar. Nih, digitorum 1, 2, 3 itu satu dari sini, 1, 2, 3. Itu akan diinervasi oleh nervus medialis yang nama cabangnya itu adalah nervi digitalis palmaris communes. Lalu yang terakhir adalah nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini sendiri bisa kita lihat di sini ada ramus dorsalis, lalu ada ramus palmaris. Walau dia memang sebenarnya belum sampai palmar yang di sini, tapi disebutnya tetap ramus palmaris. Lalu nanti dia akan bercabang menjadi ramus profundus, ramus superficialis, dan nervi digitalis palmaris communes di bagian sini. Tapi kan sama-sama digitalis palmaris communes. Tetapi kalau yang dari ulnaris itu nanti dia akan menginervasi digitorum 4 dan 5. Ini juga dia nanti akan bercabang lagi menjadi nervi digitalis palmaris proprii yang juga menginervasi digiti 4 dan 5. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kelemasan dari digiti 1 dan 3 itu disebabkan oleh tidak berfungsinya nervus medianus yang bercabang menjadi nervi digitalis palmaris communes. Kalau dia tidak berfungsi itu dinamakan dengan lesi untuk penisnya. Lalu kita lanjutkan di regio dorsal dari anatomi musculus regio antebrachium beserta kinesiologi. Oh ya, tadi kan dengan manusnya ya. Jadi bagian manus itu tuh nanti ada yang digitalis palmaris communes tadi ini dan beberapa ramus yang ada dari nervus ulnaris. Nah, lalu kita akan lanjut ke tentang anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologi. Di regio antebrachium itu akan kita bagi menjadi dua, ventral dulu atau dorsal dulu. Ventral dulu aja. Yang pertama adalah ventral. Ventral itu adalah bagian sini. Kalau kita lihat, sementara dorsal itu punggung, itu bagian sini. Pertama adalah ventral. Musculus antebrachium di regio ventral itu nanti akan berorigo di opicondylus medial os humerus. Dia ada 3 lamina atau 3 lapisan. Yang pertama itu profundus, lalu ada media, dan lalu ada yang namanya itu superficialis, terus ada medial, terus ada yang di profundus.
Yang pertama kita bahas dari yang superficialis, yaitu paling luar, paling luar. Dia itu akan diinervasi oleh nervus medianus. Yang otot-ototnya itu ada beberapa yang penting. Yang pertama itu adalah pronator teres. Pronator teres sudah terlihat dari namanya, yaitu dia nanti akan membantu pronasi. Pronasi itu adalah kinetis yang seperti ini. Ini nanti akan dibantu oleh otot pronator teres. Lalu ada juga yang namanya itu musculus palmaris longus yang nanti akan menggerakkan palmar. Palmar itu telapak tangan. Lalu ada flexor carpi radialis, berarti dia itu akan memfleksikan karpal. Lalu ada musculus flexor carpi ulnaris. Jadi flexor carpi itu ada dua, yaitu yang radialis dan ulnaris. Karena ya karpal kita kan ada dua kan. Ada yang lebih dekat dengan lebih dekat dengan radius dan lebih dekat dengan karpal ini. Nah, lantas ada yang namanya musculus flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum berarti dia memfleksikan digiti kita. Nah, kan yang lain tadi itu dia muskulus lain itu diinervasi oleh nervus medianus. Kecualian untuk si flexor digitorum superficialis itu nanti dia akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Bukan. Musculus flexor carpi ulnaris itu nanti akan diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu jika kita ambil muskulus yang ada di superficialis ini, misalnya kita potong yang palmaris longus dan pronator teresnya, kita akan melihat penampang medial dari otot-otot antebraki itu. Yang pertama itu ada musculus pronator teres yang tadi juga sudah ada di sini, tapi lebih jelas ya. Jadi kalau misal kita buka si tendon si biceps brachii ini, nanti kita buka, nanti akan terlihat lebih jelas ini pronator teresnya. Dia kan bentuknya lebih ke sini kan, lebih diagonal, makanya dia untuk pronasi. Lalu ada juga yang namanya yang tadi yang flexor digitorum superficialis, bisa dilihat dia sebenarnya itu memang lebih lebar gitu. Lalu di sini ada musculus carpi radialis yang ini tadi, flexor carpi radialis. Kalau di sini itu dia yang ini sama ini. Lalu ada musculus baru yang terlihat itu musculus flexor digitorum superficialis caput humero ulnare. Dan di sini caput humero ulnare berarti dia origonya itu di antara humero sama ulna. Lalu kita misalnya buka lagi, kita potong bagian mana nih? Bagian musculus flexor digitorum superficialisnya kita potong, itu nanti akan memperlihatkan lagi musculus flexor, kan lebih memperlihatkan musculus flexor pollicis longus caput humero ulnare tadi. Ini kan tidak terlalu kelihatan kan, lalu kita perlihatkan di sini dia seperti ini, dia akan sampai ke sini. Lalu ada musculus pronator quadratus yang ini kecil, ketutupan sama musculus flexor pollicis longus. Itu nanti dia akan dia akan mengalami pronasi juga, membuat pronasi. Lalu kita balikkan tangan kita menuju regio dorsal, penampang dorsal, regio antebrachium. Itu origonya juga sama-sama di epicondylus osumeri, tapi ini bagian lateralnya. Di sini ada beberapa otot yang penting. Yang pertama itu musculus brachioradialis, yang di sini yang paling besar kayaknya
saat responsif nanti paling bisa diidentifikasi. Lalu di sini ada musculus extensor radialis longus yang ada di inferiornya. Lalu ada musculus extensor carpi radialis brevis yang ada di sini. Carpi radialis brevis itu berarti dia itu lebih pendek daripada extensor carpi radialis longus. Kalau yang longus dia tendonnya lebih panjang ke sini, tapi yang brevis lebih pendek. Dua-duanya berarti untuk mengekstensikan karpa kita. Karena tadi kan di ventral itu sudah ada flexor carpi juga, flexor carpi radialis yang di sini. Maka di sini ada yang nanti menjadi kebalikannya, itu extensor carpi. Lalu ada juga yang dinamakan dengan extensor digitorum. Itu muskulus-muskulusnya memang lebih sedikit lebih kecil kalau dilihat dari sini. Yang ini yang kecil. Nah, lalu kalau kita buka di lapisan medialnya, nah itu sudah terlihat adanya oleh keranon di sini. Nah, kalau sudah terlihat adanya oleh keranon di sini, kita bisa mengidentifikasikan di sampingnya itu ada musculus anconeus. Bisa diingat karena ini salah satu nama angkatan di FKUNS juga. Musculus anconeus yang terletak di sebelah oleh keranon dan dia itu bentuknya seperti segitiga. Lalu di sebelah anconeus nanti akan ada musculus extensor carpi ulnaris yang di sini. Extensor carpi ulnaris. Kan kalau yang di superfacialis tadi itu ada extensor carpi radialis. Kalau di sini extensor carpi ulnaris. Lalu di sini ada musculus extensor digiti minimi yang di sini. Di sini. Ya, yang berupa bukan percabangan tapi salah satu kaputnya juga, mungkin bisa dibilang kaputnya dari si musculus extensor digitorum ulnaris ini. Lalu jika kita buka lagi, kita akan mendapat lamina profundus dari ini. Lamina profundus dari antebrachium penampang dorsal itu terdiri dari beberapa musculus, yang diantaranya itu ada musculus extensor pollicis longus yang di sini. Nah, kalau ada longus-longusnya berarti tentu saja ada otot satunya lagi, yaitu extensor pollicis brevis yang ada di sini. Lebih dalam dan dia itu jauh lebih pendek. Ini pollicis brevis, mirror. Ini pollicis brevis, lalu yang ini pollicis longus yang bagian ini. Lalu ada juga yang namanya musculus supinator yang di sini. Bentuknya segitiga. Saya merahkan agar terlihat lebih jelas. Bentuknya seperti trapesium gitu, bukan segitiga. Itu nanti fungsinya dalam kinesiologi adalah untuk mensupinasikan tangan. Jadi kalau segitiga yang ada di ventral tadi kan itu namanya musculus pronator di sini, dan di sini namanya musculus supinator. Nah, musculus supinator itu nanti akan mensupinasi. Lalu ada musculus extensor abductor pollicis longus yang nanti tuh seperti terdiri dari dua musculus, tapi sebenarnya dia hanya satu. Itu di ini bagian sini. Ini yang seperti dua. Nah, jadi itulah yang bisa kita analisis dari regio dari musculus dan inervasi dari ekstremitas superior. Nah, di sini kan ada yang merasa lemas pada digiti 1, 2, 3. Itu sebenarnya sudah terjawab di bagian inervasi tadi. Itu karena
nervus medianusnya itu terkena lesi sehingga tidak dapat berfungsi dan tidak dapat membuat DGT 123-nya itu berkontraksi dengan baik. Lalu kita lanjutkan ke laporan ketiga, yaitu tentang ekstremitas inferior. Di ekstremitas inferior ini kita akan mengetahui tentang lutut. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Sebenarnya lutut ini sangat rawan terjadi cedera, terutama nanti pada ligamen-ligamen yang penyusun artikulasinya. Maka dari itu kita akan pertama-tama menjelaskan tentang artikulasio genu, yang dimana pria 23 tahun itu saat bermain futsal cedera di artikulasio genu. Jadi artikulasio genu itu terdiri dari 3 artikulasio sendiri. Dia tipenya gingivimus, artikulasio genu ini. Yang pertama itu ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio dari femur dan patella. Lalu ada artikulasio mediascofemoralis, artikulasio dari meniscus dan os femur. Lalu ada meniscotibialis, yaitu artikulasio dari meniscus dan os tibia. Itu adalah 3 artikulasio yang menyusun artikulasio genu. Nah, secara anatomi itu artikulasio genu itu berarti melibatkan 4 struktur, yaitu os femur, yang lebih spesifiknya itu kaput yang distal. Lalu ada patella, yaitu lutut kita, kneecaps. Lalu ada tibia, lebih tepatnya itu di korpus bagian proksimal, dan ada meniscus medialis yang berfungsi sebagai bantalan antara os femur dan os tibia. Itu adalah anatomi penyusun artikulasio genu. Lalu artikulasio genu itu lebih tepatnya akan nanti diperkuat oleh 4 ligamen. 4 ligamen ini memainkan peran yang sangat penting dalam perolahragaan. Bisa kita ingat dengan PCL, MCL, ACL, dan LCL. Yang pertama itu adalah yang di sini yang namanya itu cruciatum. Cruciatum itu berada di tengah-tengah dan membentuk crux. Crux itu anggaplah namanya itu silang atau sebenarnya salib gitu kan. Cruciatum. Yang pertama itu adalah ligamen ACL. ACL itu adalah anterior cruciatum ligamen, yang itu ada di sini. Anterior berarti dia adalah cruciatum yang di depan. Lalu ada yang namanya itu posterior cruciatum ligamen yang ada di belakang. Jika ligamen ini nanti semisalnya dia bisa putus, kita bisa lihat dia ini kan menghubungkan antara os femur, bagian distal os femur dengan meniskus. Jika semisal dia ini nanti putus, maka artikulasio dari meniscofemoralis itu nanti akan semakin tidak bisa digunakan atau bisa cedera. Bahkan beberapa atlet yang terkena ACL, cedera ACL itu nanti tidak bisa berjalan dengan baik. Sampai nanti ligamen ini nanti bisa diperbaiki kembali dengan operasi. Lalu di bagian tepi-tepinya ini ada yang namanya itu LCL dan MCL. MCL berarti di medial. Dia itu kalau di sini juga disebut menjadi ini. Nah, ini ligamen kolateral tibia. Karena dia di medial itu melekat pada os tibia. Dia di bagian medial dan karena di sini dia di ujung-ujung namanya kolateral. Nah, di sini menjadi medialis
kolateral ligamen. Sementara yang di bagian sini itu dia lebih ke lateral sehingga dia dinamakan dengan lateralis kolateral ligamen. Bisa dilihat di sini. Ini ACL, ini PCL, ini MCL, dan ini LCL. Itu adalah ligamen-ligamen yang akan menyusun artikulasi ini. Lalu kita akan menjelaskan tentang anatomi salah satu os yang menyusun artikulasi ini tadi, yaitu os femur. Os femur ini merupakan os longus, yaitu long bone. Long bone itu berarti memiliki tiga struktur. Yang pertama itu adalah epifisis proksimal, lalu diafisis, dan epifisis distal. Di epifisis distal ini agak terpotong, tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah corpus corpus femoris. Apa kalau di sini? Katanya kayak Homer. Corpus femoris. Lalu di sini ada lehernya, itu column femoris. Lalu di sini ada penonjolan yang dinamakan dengan trochanter mayor. Karena ada trochanter mayor, maka ada juga yang namanya trochanter minor. Itu nanti akan menjadi dua ini akan menjadi origo dari musculus yang menyusun si regio femur. Nah, kolom ini dia bisa kita lihat seperti bola, sehingga dia nanti akan bisa berartikulasio dengan acetabulum membentuk artikulasio coxae yang nanti secara fungsional itu adalah artikulasio globoidalum atau artikulasio ball and socket, di mana femur ini adalah ballnya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada caput femoris. Caput femoris itu memiliki dua sisi. Yang pertama itu facies anterior dan facies posterior. Di facies anterior, caput femoris itu dia itu halus, tidak ada linea atau krista sama sekali, tidak ada yang kasar-kasar gitu. Tapi jika kita lihat di bagian ini, bagian posteriornya, facies posterior, itu akan ada yang namanya dua labium. Dua labium itu ada labium laterale dan labium mediale. Nah, dua labium itu nanti akan membentuk satu linea yang namanya linea aspera. Yang di sini. Nanti akan ada yang namanya otot-otot hamstring ya. Nanti itu salah satunya akan berinsersio di linea aspera ini. Lalu linea aspera itu nanti akan terbagi menjadi dua linea lagi, itu di sini dan di sini. Itu nanti akan menjadi linea supercondylaris lateral dan linea supercondylaris medial. Kalau lateral berarti dia itu yang ini, kalau medial itu berarti yang ini. Nah, kenapa dinamakan supercondylaris? Karena di bawahnya itu ada yang namanya condylus. Condylus dari os femur. Condylus dari os femur itu ada dua. Itu yang pertama itu condylus medial. Pertama itu ada condylus medialis dan condylus lateralis. Ini sebenarnya terpotong condylusnya, tetapi kita bisa melihat dari epicondylusnya dulu yang berada di sini. Ini epicondylus lateralis dan ini epicondylus medialis. Lalu di antaranya berarti ada yang namanya itu fossa intercondylus dari os femur. Yang nanti akan juga terlihat, bisa dilihat dari artikulasio genu di bagian sini, di belakangnya. Ini karena ini penampang anterior jadi tidak terlihat, tapi dia ada di belakang ini. Lalu kita juga ada yang terakhir itu namanya linea pectinea yang berada di sini. Lalu juga ada suatu badan yang bernama crista bagian yang berada di antara trochanter
sehingga dinamakan dengan crista intertrochanterica. Nah, secara klinis dari seorang pria yang merasakan bunyi krek saat bermain futsal itu kemungkinan besar adalah adanya cedera di artikulasi geninya, yaitu persendian pada lutut. Lebih kurang seperti itu laporan praktikum dari blok 1.2 muskuloskeletal laboratorium anatomi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita simpulkan dari blok 1.2 ini kita telah belajar tentang muskulus skeletal dan inervasi, lalu ada vaskularisasi dan topografi yang menyertainya. Kita sudah belajar tentang kranium, tulang kepala, lalu ada muskulus yang menyusun kranium juga, itu situs facies et coli. Kalau yang coli itu nanti ada di leher, tapi tidak dibahas di sini. Lalu yang tidak dilaporkan juga itu adalah bagian trunkus badan. Lalu ada bagian ekstremitas superior yaitu tangan. Di sini kita membahas tentang regio antebrachium dan regio manus, itu telapak tangan ini. Lalu ada regio ekstremitas inferior yang dimana kita menjelaskan tentang artikulasi genu atau lutut dan os femur serta bagian-bagian yang memperkuatnya. Sekian dari saya, Kanisa Alia Putri Diva G002403. Terima kasih.